Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita menyadari kalau kita bisa ada hingga saat ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita terus mengingat akan nama Tuhan yang menjadi penopang, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepadanya. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Dalam tiap musim hidup kami, Engkau selalu menopang kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kasih-Mu, untuk topangan tangan-Mu dalam hidup ini. Sejenak Tuhan kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, Engkau memberikan kami hikmat pengertian sehingga apa yang kami baca sungguh boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di mana saya ingin mengajak kita melihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 dan 42. Kita akan perhatikan bagian ini, saya akan bacakan untuk kita. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Israel." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, tema perenungan kita pagi ini yaitu adalah bukan penderitaan yang utama, melainkan Tuhanlah yang utama. Nah, saudara, ketika kita kembali membaca kisah dari seorang yang bernama Yusuf, maka saudara kita akan mudah untuk melihat kemuliaan yang Yusuf terima di akhir dari perjalanannya di Mesir. Namun saudara, seringkali kita melupakan panjangnya penderitaan untuk ia mencapai kemuliaan itu. Namun saudara, Alkitab tidak pernah menutupi fakta bahwa hidup Yusuf penuh dengan ketidakadilan. Ia menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesetiaannya. Yang menarik, Alkitab tidak menjadikan penderitaan ini sebagai fokus utama dari kisah Yusuf. Saudara, Alkitab dengan jelas sekali menarik yang menjadi fokus dari kisah Yusuf adalah Tuhan yang bekerja di balik layar. Penjara bukan kegagalan rencana Allah, melainkan bagian dari jalannya. Apa yang tampak sebagai keterlambatan sesungguhnya adalah persiapan yang Tuhan berikan bagi Yusuf. Ketika Yusuf akhirnya ditinggikan, ia diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Jelas saudara bahwa waktunya bukan ditentukan oleh usaha manusia, melainkan oleh kedaulatan Allah. Inilah pola Injil. Allah sering memakai jalan yang gelap untuk membawa terang yang lebih besar. Salib Kristus adalah contoh tertingginya. Di mata dunia, salib merupakan kegagalan, hal yang memalukan, hal yang hina. Tetapi saudara, Allah memakainya. Di sanalah Allah sedang bekerja. Allah sedang mengerjakan karya keselamatan yang agung. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa penderitaan tidak pernah menjadi kata terakhir bagi hidup kita. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan ketika Tuhan berkarya, bekerja dan bertindak, maka kemuliaan yang sejati itu akan muncul, akan nampak bagi kita. Oleh karena itu saudara, berkaca dari kisah hidup Yusuf yang tidak mudah, yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan,
Saudara, firman Tuhan meneguhkan kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan memberikan kita keberanian. Untuk apa, saudara? Untuk kita tetap setia. Bukan karena kita kuat, tetapi karena ada Allah yang setia. Ada Allah yang sedang bekerja di balik layar kita. Bahkan saat kita tidak mampu melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja. Karena penderitaan bukanlah akhir dari hidup kita, melainkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, penderitaan, pergumulan bukanlah hal yang utama yang harusnya menjadi fokus bagi hidup kita. Bukan, melainkan Allah itu sendiri. Allah yang memberikan kita pengharapan, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini. Ialah yang harusnya menjadi fokus, hal yang utama di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, maka kita boleh berkata, jiwaku aman bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan hati kami. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk bisa melihat bahwa Engkau-lah yang utama dalam hidup ini. Mampukan kami, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.